Rum. Mobil hitam wah itu melaju perlahan di pelataran rumah megahan besar bak istana tersebut, lalu melambat dan terhenti tepat di depan teras. Ceklek. Dari pintu kemudi turunlah sekretaris Franz dan dengan sigap membukakan pintu penumpang belakang, lalu keluarlah lelaki tampan berjas abu tua dari dalamnya. Lelaki itu berjalan dengan penuh wibawa dan karisma, kaki panjangnya melangkah menaiki anak tangga teras, dengan dibuntuti oleh sekretarisnya di belakang yang membawakan sebuah tas belanjaan. Seit, begitu melewati pintu kaca geser otomatis, Kenneth langsung disambut oleh beberapa pelayan dan diisah-sang kepala pelayan. "Selamat datang, Tuan Muda," sambutan diisah dan para pelayan di sana dengan badan sedikit membungkuk hormat. Balas tak acuh Kenneth sambil melepaskan jas dan menyerahkannya ke Bi Isah. "Anda pasti lelah sudah bekerja keras sampai larut malam, mereka akan segera menyiapkan air mandi untuk Anda," kata Bi Isah sembari melipat jas dan mengaitkannya ke lengan. "Tidak perlu, aku akan mandi nanti, sebelum itu, apa Lisa sudah tidur?" tanya Kenneth dan mulai berjalan hendak ke pintu lift. "Nona muda masih belum pulang." Mendengar perihal tersebut, seketika langkah kaki Kenneth terhenti, dia sedikit berbalik melirik tanya. "Belum pulang? Memang kemana perginya dia di tengah malam begini?" Isah tampak menatap bingung. "Malam ini, Nyonya, Tuan dan Nona muda tengah dinner bersama keluarga Miracle di restoran, bukankah Tuan muda juga seharusnya sudah mendapat kabar sebelumnya?" "Dinner? Tidak, aku tidak mendapat kabar apapun dari rumah," ucap Kenneth yang tidak tahu menahu soal dinner keluarga tersebut. "Tuan Sekretaris Franz." Bi Isah melirik sekretaris Franz yang sedari tadi terdiam saja, dan Kenneth pun ikut menatap lelaki itu. "Kau tahu sesuatu?" "Ah, maafkan saya Tuan Muda, pagi tadi Nyonya sempat bertanya mengenai jadwal Anda hari ini. Dan saya mengatakan kalau Anda akan keluar kota untuk survei resort baru, setelah itu Nyonya tidak bertanya apa-apa lagi." "Ah, sial, jadi Mama melewatiku karena dia pikir aku tidak bisa ikut hadir." Hembusan napas pelan Kenneth seraya menyentuh keningnya. "Miracle, mereka pasti sedang membahas soal perjodohan lagi dengan Lisa. Sialan, mengingat Lisa akan dinikahkan dengan si Nicole, membuat perasaanku tak karuan saja." Batin Kenneth dalam hati, yang seketika darahnya serasa panas mendidih, saat membayangkan adik perempuan kesayangannya akan memakai gaun pengantin, dan bersanding dengan pria lain. "Tidak, sadarlah Kenneth. Tidak seharusnya aku merasa marah begini, aku adalah kakaknya, dan seharusnya aku mendukung keputusan Lisa." Batin Kenneth berusaha menekan gejolak emosi yang memanas dalam dada, untuk bersikap tenang lagi. "Tuan Muda," teguran Bi Isah membuyarkan lamunan Kenneth tak sadar. Kemarikan tasnya, kau bisa pergi Franz." Kenneth merebut tas belanja yang ada di tangan sekretarisnya. "Baik Tuan Muda, kalau begitu selamat malam dan selamat beristirahat," ucap sekretaris Franz memberi salam hormat dengan sedikit membungkukkan badan. Tanpa membalas ucapan, Kenneth langsung berbalik dan berjalan pergi memasuki pintu lift untuk menuju lantai 3 tempat kamar tidur dirinya dan kamar tidur Lisa berada. Pintu lift itu terbuka dan Kenneth langsung melangkah lebar keluar. Dia berjalan di koridor dan ruangan luas untuk menuju kamarnya. Namun seketika langkah kaki dia terhenti, saat melewati sebuah pintu bercat putih bertuliskan Lisa. Dia termatung sesaat, dan hanya memandangi pintu bercat putih itu dengan pandangan tak terbaca, seiring perasaan berdenyut perih, dan gejolak kemarahan dalam dirinya kembali meluap. Lisa. Lirih dia tertekuk mengusap kening dan menghembuskan napas berat. "Tuan Muda, apa Anda baik-baik saja?" teguran seorang gadis pelayan yang sebagai pelayan pribadinya Lisa. Kenneth tersadar, dan menatap gadis pelayan itu, yang sepertinya baru saja keluar dari kamar Lisa. "Aku baik-baik saja, kau, apa yang baru saja kau lakukan dari kamar Lisa?" Saya baru saja menyiapkan perlengkapan mandi Nona muda dan menyiapkan piyama untuknya, karena saya baru saja mendapat kabar, kalau Nona sudah melewati gerbang utama," ucap pelayan itu dengan kepala menunduk hormat. Jadi Lisa sudah pulang." Kenneth menyodorkan tas belanjaan yang dipegangnya ke pelayan tersebut. "Letakkan ini di kamarnya." "Iya, apa Tuan Muda tidak memberikannya sendiri pada Nona?"
Tanya Biyumi sambil menerima tas belanjaan itu. Letakkan saja, jangan banyak tanya. Ah, baik Tuan Muda, kalau begitu saya permisi dulu. Biyumi membungkuk hormat lalu berbalik pergi memasuki kamar Liza lagi. Kenek hendak berbalik melanjutkan langkahnya kembali, namun... Kakak, suara lembut dari gadis yang sangat ingin dia dengar, seketika menghentikan pergerakannya, Kenek menoleh pada asal suara. Liza, seru dia pelan, dia sudah terpaku membeku saat melihat penampilan cantik dari gadis itu. Dia berdandan secantik ini, hanya untuk bertemu dengan keluarga Miracle? Liza melangkah mendekati laki yang termatung di tempatnya. Kakak, katanya kakak keluar kota, apa kakak juga baru pulang? Ah, tersadar Kenek dari keterpesonaannya, dia tersenyum kikuk. Yah, aku baru saja pulang, bagaimana dengan dinermu bersama keluarga Miracle? Ah, iya, begitu, namanya dinner. Ya tentu kami menikmati makan malamnya, kalau kakak, apa kakak sudah makan malam? Bukan ini yang ingin aku tanyakan. Aku ingin menanyakan soal perjodohanmu, apa kamu sudah memutuskan akan menikah dengannya? Dan, bagaimana perasaanmu dengan pernikahan itu? Batin Kenek penuh dengan pertanyaan yang ingin ditanyakan pada gadis di hadapannya itu, namun dia ragu dan takut akan mendapati jawaban yang sangat tidak ingin dia dengar dari Liza. Kakak, teguran Liza membuyarkan pikiran Kenek tersadar. Dan dia tersenyum. Iya, aku sudah makan malam tadi. Ucap dia berusaha menutupi perasaannya dengan memasang muka tenang. Lalu tak sengaja pandangan mata Kenek tertuju pada jepit rambut yang terselip di poni rambut Liza. Sangat cantik, sangat cocok untukmu, kata Kenek, seraya tangannya terulur menyentuh benda kecil tersebut. Ah, ini, kakak juga berpikir ini imut dan cantik kan? Sepertinya aku harus membalas dengan hadiah lagi deh, sama Kak Nicole, karena sudah memberikan jepit secantik ini. Riang Liza tersenyum senang. Berbeda dengan Kenek yang sudah berwajah gelap dan tegang. Nicola, kamu bilang Nicola? Iya, melihat kakak sama terkejutnya denganku, sepertinya kakak juga nggak tahu ya, kalau Kak Nicola sudah pulang ke Indonesia. Tadi pas ketemu juga aku sangat terkejut loh. Kak Nicola benar-benar berubah dari saat terakhir bertemu, tingginya sama seperti kakak, sampai aku aja harus melihatnya begini. Rupanya dia serius. Celetuk Kenek menghentikan ocehan Liza. Ya, bingung Liza menatap heran. Baru kali ini aku melihat kakak berekspresi seperti ini, tapi kenapa dia berwajah begitu? Apa aku telah salah bicara? Batin Liza merasa terkejut saat melihat ekspresi gelap penuh amarah dari Kenek yang selalu berwajah tenang dan hangat. Kakak, apa yang? Ini sudah sangat larut, masuklah ke kamar, bersihkan dirimu dan segeralah istirahat. Ucap Kenek membuang muka untuk menyembunyikan raut mukanya saat ini. Kekecewaan dan kesedihan tersirat di sorot mata Liza, melihat sikap tak acuh dari kakaknya. Baiklah, kakak juga selamat beristirahat, aku masuk dulu ke kamar, kata Liza, lalu berlalu pergi memasuki pintu kamarnya. Sepergian Liza, Kak, hembusan napas panjang Kenek sembari mengusap wajahnya. Dia segera pulang setelah mendengar kabar bahwa dirinya akan dijodohkan denganmu, bukankah itu artinya dia serius untuk menanggapi pernikahannya denganmu? Sial. Aku sangat kesal sekali, sampai tak bisa mengontrol ekspresiku sekarang. Apakah Liza melihatnya? Kuharap dia tidak salah paham, dan takut denganku. Sementara di dalam kamar, seruk Liza mendudukkan dirinya di sofa panjang, dia masih tampak shock dan kebingungan dengan yang terjadi. Apa dia marah padaku? Tapi marah karena apa? Apa dia marah karena aku sudah membandingkan tingginya kakak dengan Kak Nicole? Ya sepertinya begitu, kakak kan dari dulu sangat tidak suka dibandingkan, apalagi dibandingkan dengan Kak Nicole. Duh, kenapa aku bisa lupa sih, dan malah nyerokos di depannya. Aku harus minta maaf padanya, semoga saja kakak mau memaafkan mulutku yang tidak bisa dikontrol ini. Ocehan Liza menggigit bibir bawahnya merasa gelisah. Lalu dia merebahkan diri di sofa. Seketika pandangan matanya tertuju pada tas belanjaan yang terletak di atas meja nakas. Apa itu? Perasaan aku tidak membeli apapun.
Rasa penasaran Liza dengan malas bangkit dari tidurannya dan mengambil tas belanjaan tersebut. Dia memeriksa isi dari dalam tas, yang seketika binar bahagia terpancar di raut muka dan matanya. Wah, permen jeli strawberry. Liza langsung membuka tutup toples bundar itu dan melahap satu permen berwarna merah muda tersebut. Merasa ini rasa yang selama ini aku inginkan, haha. Celoteh dia memegang kedua pipi. Tapi, siapa yang membelikanku ini? Kalau mama sama papa pasti nggak mungkin deh. Mereka akan sangat melarangku makan permen. Terlintas dalam pikiran Liza dengan lelaki yang ditemuinya tadi, di depan kamar. Seketika raut muka Liza kembali berubah muram dan menghela napas pelan. Aku tahu, pasti kakak yang membelikannya untukku. Dan aku malah membuatnya tersinggung dan marah. Sepertinya aku harus benar-benar minta maaf padanya.